Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novia Darmawan, kelas 1A, semester 1 Fakultas Hukum. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari Pak Haji Sabta, mata kuliah Pendidikan Teknologi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi berbasis komputer. Oke, yang pertama kita bahas tentang sistem informasi dalam perusahaan. Bisa disebut juga dengan SIM, bukan surat izin mengemudi, tapi sistem informasi manajemen. Lebih khususnya lagi dibagi menjadi 5. Ada sistem informasi pengandalian inventory, tentu saja tentang barang ya. Disebut juga sistem informasi logistik. Nah, yang kedua ada sistem informasi produksi. Sistem ini membackup pengolahan data sistem kerja dari produksi. Terus yang ketiga ada sistem informasi keuangan, tentu saja ya tentang laporan-laporan keuangan, transaksi gitu ya, data-data transaksi yang telah terjadi. Terus ada yang keempat sistem informasi SDM atau sistem informasi tentang personalia. Nah, sistem ini mengolah data kepegawaian gitu. Terus yang kelima, yang terakhir adalah sistem informasi pemasaran. Tentu saja informasi ini mengenai informasi kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang, penelitian pasar, dan sebagainya. Nah, yang kedua kita ngebahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi gitu ya. Nah, dulu banget untuk membantu komunikasi, batu digunakan sebagai alat tulis. Nah, sampai pada akhirnya menemukanlah kertas. Terus pada abad 19 sejalannya berkembangnya iptek gitu ya, ada tuh mesin ketik manual, sampai pada akhirnya pada tahun 40-an kita menemukan mesin komputer. Nah, sejarah dari perangkat keras atau komputer itu kan termasuk perangkat keras tuh. Nah, istilah komputer pada awalnya itu diambil dari bahasa Latin compuret yang artinya menghitung. Nah, arti dari komputer itu apa sih? Nah, komputer itu adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberi informasi dan sebagainya dengan cara otomatis. Nah, ada juga yang disebut PDE, pengolahan data elektronik. Nah, komputer ini dibagi berdasarkan ada yang menurut data yang diolah, menurut kapasitas dan ukuran, dan menurut generasinya. Kayak kalau generasi itu ada generasi 1 sampai 5, terus kalau menurut kapasitasnya itu ada buat tujuan khusus atau tujuan umum kayak gitu-gitu. Nah, tadi kan perangkat keras nih, gimana kalau misalkan perangkat lunak? Nah, awalnya tuh perangkat lunak itu tuh sejarahnya awalnya berupa sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Nah, pada tahun 40-an, 40 sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Nah, pada 70-an sampai 80-an gitu ya, udah digunakan lah di industri sampai mulai dikenal sistem basis data. Akhirnya pada tahun 90-an tuh ya udah berkembang pesat komputer, TV, AC, mesin cuci gitu ya, peralatan-peralatan di rumah kalian telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Jadi udah sangat canggih, udah dalam perangkat lunak itu ada di dalam perangkat keras. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara teknologi informasi dengan sistem informasi. Nah, kita dapat melihat ternyata itu ada hubungan yang sangat erat. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sistem permintaan demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Nah, sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, konsep dari sistem informasi berbasis komputer ini mengandung arti bahwa komputer itu memainkan peranan penting nih dalam sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini merupakan sangat penting dalam pengendalian manajemen. Nah, ada juga nih manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen. Nah, yang pertama itu ada penghematan waktu, ada penghematan biaya, peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personel. Nah, sekarang aku mau ngeliatin nih skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi ini kayak gini. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang sistem informasi. Sistem informasi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem informasi yang terkomputerisasi ini dikembangkan untuk memproses data yang jumlahnya besar dan rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi kayak barang kayak gitu. Terus yang kedua ada sistem otomatisasi kantor. Nah, sistem ini menganalisis informasi untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya sebelum menyebarkannya baik ke dalam atau keluar organisasi.
ketiga itu ada sistem informasi manajemen. Sistem ini mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi yang tadi inventaris sama daftar gaji. Dan yang keempat ada sistem pendukung keputusan. Nah, ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Selanjutnya yang kelima ada sistem ahli dan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu apa sih? Yang dimaksudkan adalah untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Terus sistem ahli ini ya menggunakan pendekatan pemikiran kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah. Nah, sistem ahli yang disebut juga dengan sistem berbasis pengetahuan knowledge menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah. Nah, oke, yang keenam ada sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi. Nah, maksud dari ini adalah untuk membawa kelompok bersama-sama untuk menyelesaikan masalah nih dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi dan sebagainya. Terus sistem kerja kolaborasi dukungan komputer ini mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut dengan groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Nah, yang ketujuh itu ada sistem pendukung eksekutif. Nah, sistem ini membantu para eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik gitu ya, dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang kita bisa akses seperti kantor kayak gitu. Nah, di awal banget kan kita udah ngebahas tuh tentang SIM, sistem informasi manajemen. Nah, kita akan menggali lebih dalam. Kita cari tahu dulu nih definisi manajemennya itu apa. Nah, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, ada nih komponen-komponen manajemen. Yang pertama ada planning, organizing, directing, controlling, dan procurement. Oke, kita ngebahas tentang ciri-ciri manajemen. Nah, yang pertama itu ada manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Terus yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem. Nah, kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen bagian secara keseluruhan saling berkaitan kayak gitu. Terus yang ketiga ada sebagai suatu fungsi. Nah, artinya adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa mengganggu selesainya kegiatan lain walaupun saling berkaitan. Keempat ada manajemen sebagai suatu proses. Nah, maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian sesuatu tujuan gitu ya, dengan pemanfaatan semaksimal mungkin dari sumber-sumber yang tersedia. Terus nih ada yang kelima nih, manajemen sebagai suatu profesi. Maksudnya adalah suatu bidang kegiatan mungkin ya, atau bidang kalian tertentu seperti bidang kedokteran, teknik, atau bidang hukum kayak kita. Terus ada manajemen sebagai kumpulan orang, istilahnya ini dipakai dalam arti kolektif sih untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi. Ada kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, kelompok pimpinan bawah. Nah, by the way gitu ya, ngomongin sistem informasi manajemen itu apa sih ya? Ini tuh adalah komponen-komponen atau subsistem yang saling berhubungan di mana diperlakukan suatu pengambilan, proses, dan penyimpanan serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dari organisasi. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, pada dasarnya sistem informasi dalam suatu organisasi ini terdiri dari sistem yang mempunyai struktur dan yang tidak mempunyai struktur. Nah, bisa disebut juga dengan sistem formal dan informal ya. Kalau misalkan sistem formal dapat pula dinyatakan sebagai sistem publik formal karena sesuai dengan sifatnya yang tergantung pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan dalam organisasi. Nah, kalau misalkan sistem informal juga, ini tuh mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik juga karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Itu mungkin bedanya. Nah, kegiatan manajemen dapat dibagi menjadi 3 nih tingkatan, yaitu perencanaan strategis, terus yang kedua ada manajemen kontrol, yang ketiga ada pengendalian operasi. Nah, ngomong-ngomong tentang komponen sistem informasi manajemen, itu ada beberapa nih, terdiri dari perangkat keras kayak komputer kayak gitunya, perangkat lunak kayak software, terus ada data, ada prosedur, dan yang paling penting juga ada manusia. Nah, komponen ini kita ini sebagai operator, pemimpin sistem informasi dan sebagainya. Oleh karena itu perlu suatu rincian tugas yang jelas.
Nah, kalau misalkan sistem informasi dapat diuraikan, nah ada beberapa nih, ada blok masukan, ada blok model, ada blok keluaran, ada blok teknologi, terus ada juga blok basis data, dan yang terakhir ada blok kendali. Nah, blok kendali ini kayak mencegah dan menangani kesalahan kegagalan sistem kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.